Perkenalkan, saya Ivana Monalisa Besi, NIM 20010701116, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas kasus-kasus yang ada di Indonesia, yaitu saya angkat salah satu kasus tipu-tipu mahasiswa Manggarai undang orang tua tapi tidak pernah kuliah. Selamat menyaksikan. Dalam konteks hukum, berbohong kepada orang tua atau instansi tertentu biasanya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, kecuali jika kebohongan tersebut melibatkan penipuan atau mengakibatkan kerugian finansial atau fisik. Dalam kasus mahasiswi di Manggarai ini, dia sudah melakukan tindakan kriminal. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena mahasiswa tersebut bisa manipulasi seolah-olah menjadi mahasiswi resmi di kampus tersebut dengan cara memposting foto-foto di sekitar lingkungan kampus dengan tujuan membohongi orang tua, sehingga orang tua tersebut memfasilitasi biaya perkuliahan yang fiktif tersebut. Nah, selain itu, dia juga mencoreng nama kampus karena keberhasilannya untuk bisa masuk ke acara wisuda. Padahal dia bukan mahasiswa yang sah dari kampus tersebut. Sehingga terkesan kampus memiliki administrasi dan keamanan yang lemah. Nah, di sini saya akan menceritakan kasus kriminologinya. Seorang mahasiswa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, khususnya NTT, tega sekali menipu orang tuanya bertahun-tahun. Puncaknya, dia mengundang orang tuanya mengikuti acara wisuda, padahal dia sendiri tidak pernah kuliah. Nah, gadis itu mengaku berkuliah di Universitas Katolik atau UNIKA, Santa Paulus Ruteng, Manggarai. Dia lantas mengundang orang tuanya untuk menghadiri acara wisuda pada Sabtu 11 November 2023. Mahasiswa ini sangat pintar sekali bermain demi meyakinkan orang tuanya. Dia sampai mengakui dia memakai toga layak seperti wisudawan lain. Sayangnya, dia tidak pernah kuliah, bahkan mahasiswa gabungan itu mengundang orang tuanya untuk menghadiri wisuda di kampus tersebut. Nah, di sini dia datang sudah rias rapi seperti teman-teman lain. Lalu mereka berbaur bersama wisudawan lain yang juga foto bersama dengan keluarganya. Nah, mulai lama kemudian kebohongan anak itu mulai terungkap saat namanya tidak kunjung disebut saat acara wisuda itu. Bahkan ada mahasiswa gabungan itu bersembunyi di suatu tempat karena tidak bisa masuk ke tempat acara wisuda. Karena semua wisudawan sudah punya pengenal dan screening yang ketat dari panitia, maka dia tidak bisa masuk. Nah, lalu orang tua mencari anaknya yang namanya tidak dipanggil saat wisuda. Inilah profil anak ini tersebut. Pernah mendaftarkan kuliah di program studi pendidikan guru SD UNIKA Santa Paulus Ruteng pada tahun 2019. Namanya tercatat sebagai calon mahasiswa baru, namun anak itu tidak melanjutkan proses pendaftarannya, sehingga tidak bisa menjadi mahasiswa UNIKA Santa Paulus Ruteng. Selama 4 tahun, mahasiswa ini berdusta kepada orang tuanya. Dia kerap mengunggah kegiatan perkuliahan di berbagai medsos seperti Facebook, WhatsApp, dan juga lain-lain untuk meyakinkan orang tuanya bahwa dia tersebut terlihat kuliah di kampusnya.
Menurut saya, motif mahasiswa tersebut untuk membohongi orang tuanya karena mungkin keadaan ekonomi yang kurang memadai. Dan mungkin mahasiswa itu sangat gengsi dengan dirinya sendiri. Dia juga malu dengan teman-teman angkatannya serta gaya hidup yang hedon. Selain itu, menurut saya anak tersebut memiliki kontrol diri yang lemah atas keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bekerja. Selain itu, ia juga memiliki bakat mafia yang cukup tinggi, sehingga orang tuanya bisa tertipu selama kurang lebih 4 tahun. Nah, selain itu juga saya melihat kurangnya kontrol dari orang tua selama masa perkuliahan. Anaknya yang mungkin kedua orang tuanya tersebut memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap anaknya, tetapi kepercayaan tersebut itu disalahgunakan oleh anak itu tersebut. Dia selalu update status di medsos, foto-foto di kampus untuk meyakinkan kedua orang tua tersebut. Bahkan mahasiswa gadungan tersebut juga mengunggah fotonya yang nampak seperti menyelesaikan ujian skripsi di media sosial. Perempuan itu mengenakan selempang di pundak dan tangan memegang bunga, seolah-olah baru selesai ujian skripsi. Orang tua mahasiswa gadungan Nika Santa Paulus Huteng sangat terpukul. Mereka tak menyangka ditipu oleh buah hatinya yang pura-pura kuliah dan wisuda. Orang tuanya sangat terpukul dan sangat kecewa. Mengunggah orang tua mahasiswa gadungan itu sangat kaget mengetahui anak perempuannya tak pernah kuliah. Nah, kekecewaan mereka itu semakin bertambah karena mereka sempat ditipu terkait wisuda anaknya tersebut. Nah, di sini saya akan kaitkan video tersebut dengan teori asosiasi diferensial. Pengertian asosiasi diferensial oleh Sutherland dimaksud bahwa tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal. Tetapi yang terpenting adalah dua sisi dari proses komunikasi dengan orang lain. Perilaku penyimpangan yang tidak dilakukan oleh remaja dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain, dan komunikasi dapat berlangsung secara langsung maupun melalui bahasa syarat. Deteksi dan pencegahan penipuan bukanlah proses yang statis. Tidak ada titik awal dan akhir. Sebaiknya proses ini merupakan siklus berkelanjutan yang melibatkan pemantauan, pendeteksian, keputusan, manajemen kasus, dan pembelajaran untuk memberi masukan untuk perbaikan dalam deteksi kembali ke sistem. Nah, organisasi haruslah berusaha untuk terus belajar dari insiden penipuan dan memasukkan hasilnya ke dalam proses pemantauan dan deteksi masa mendatang. Hal ini membutuhkan pendekatan siklus hidup analitik yang mencakup seluruh aspek perusahaan. Jadi, jangan terpengaruh terhadap omongan orang yang membuat kita tersesat atau juga terjebak. Jadi, berhati-hatilah dalam percaya kepada orang lain. Nah, adapun faktor penyebab penipuan tersebut, misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Perkembangan teknologi dunia saat ini sangat pesat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita tahu kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana dan disukai banyak orang. Sedangkan kebohongan adalah suatu hal yang
pada akhirnya akan membawa bencana. Namun, tak dapat dipungkiri, kita pasti pernah berbohong dan dibohongi. Entah itu kebohongan yang besar atau kebohongan yang remeh. Tapi kita semua pasti sepakat membohongi itu dosa, dan dibohongi itu pasti meninggalkan luka di hati. Dampak dibohong bisa jadi lebih parah daripada dampak membohongi. Kenapa? Karena pada saat kita berbohong, kita merasa orang yang kita bohongi tidak mengetahui kebohongan kita. Sedangkan jika kita menjadi objek yang dibohongi, tentu kita merasa orang yang telah kita percaya ternyata tega membohongi. Nah, yang pertama, berbohong mempengaruhi kepercayaan anak kepada orang tua. Mengapa begitu? Ya, kita sebagai orang tua sering sekali mengingatkan atau bahkan sampai marah jika anak kita ketahuan tidak jujur kepada kita. Anak akan diam dan akan mengakui kesalahannya. Bahkan tak jarang orang tua akan memberikan hukuman kepada anaknya yang terbukti berbohong. Nah, anak dipaksa untuk memahami dan nurut terhadap aturan ini. Lantas bagaimana jika keadaan terbalik? Nah, maka kita sebagai anak haruslah siap dengan hukuman dari orang tua kita. Hukumannya adalah orang tua kita nantinya tak akan percaya lagi dengan perkataan kita. Nah, dan bagian paling fatal adalah orang tua akan sering tidak mempercayai terhadap perkataan kita. Sehingga jangan salahkan orang tua jika suatu hari kita tumbuh menjadi pembangkang. Nah, dan yang kedua yaitu anak belajar bahwa berbohong bisa menghindari masalah pada saat-saat terdesak. Para orang tua tampak berpikir panjang memilih berbohong agar tidak menimbulkan masalah. Padahal berbohong pada saat terdesak sebenarnya hanya solusi sementara. Jika ini dilakukan terus-menerus, maka anak akan berpikir bahwa membohong lebih menyenangkan daripada jujur. Tapi dalam kasus ini dilihat dari sisi positifnya, mahasiswa ini memiliki mental yang cukup bagus ketika dia sudah ketahuan oleh pihak kampus dan pihak keluarga. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak mahasiswi yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menyelesaikan proses perkuliahan, sehingga bunuh diri menjadi jalan pintas untuk mereka. Nah, seperti yang kita ketahui, berbohong adalah suatu tindakan yang tidak patut ditiru, tetapi mengakui kesalahan dan bisa menerima konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan dengan cara tidak mengakhiri hidup, setidaknya merupakan pilihan yang baik. Pada video kali ini saya akan mengutip kesimpulan, yaitu mari kita membudayakan berkata jujur kepada orang tua kita. Mungkin sekarang orang tua kita belum mengetahui kebohongan yang kita lakukan. Namun, jika suatu hari nanti kita mengetahui hal ini, tentu orang tua kita memendamkan kebencian yang mendalam. Jadi, kita sebagai mahasiswa, hal sepele apapun itu mengenai dunia perkuliahan, janganlah kita sebagai mahasiswa yang tidak punya akhlak untuk menipu orang tua kita. Tetapi kita haruslah belajar bijaksana dalam segala hal demi orang tua kita dan masa depan kita. Sekian dan terima kasih.